Selamat sore rekan-rekan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan hasil telaah mengenai unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Parut. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desa Nyoman Sutriawidari, absen 2 dari kelas 12 MIPA 1. Sebelumnya, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik novel merupakan bahan penyusunan karya sastra yang bersumber dari karya itu sendiri. Unsur intrinsik harus ada dalam sebuah karya. Jika salah satu unsur tidak dicantumkan, maka tulisan tersebut tidak bisa disebut dengan karya sastra. Jadi, unsur intrinsik novel adalah elemen utama yang membentuk karya itu sendiri. Nah, selanjutnya, unsur intrinsik novel secara umum terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Adapun unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Parut. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel ini mengangkat mengenai masalah sosial, yaitu kemiskinan dan masalah percintaan, asmara antara seorang ronggeng bernama Serintil dengan seorang pemuda yang bernama Rasus. Yang kedua yaitu alur. Alur yang digunakan dalam cerita novel ini yaitu alur campuran, yang dimana pada ceritanya terdapat kilas balik kejadian atau peristiwa masa lalu, seperti kejadian tempe bongkrek yang dikatakan terjadi pada 11 tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu setting atau latar. Latar tempat yang digunakan dalam cerita novel ini yaitu di Dukuh Parut, yang dimana merupakan sebuah pemukiman desa yang jauh dan sepi dari keramaian penduduk. Yang keempat yaitu tokoh atau penokohan. Adapun tokoh yang menjadi peran utama dalam cerita ini yaitu Serintil dan pemuda bernama Rasus. Serintil yang merupakan seorang gadis miskin, anak yatim piatu sebab kedua orang tuanya menjadi korban dalam peristiwa keracunan tahu bongkrek. Kemudian Rasus, seorang pemuda lugu dan polos, selain menjadi kekasih Serintil, ia juga merupakan teman sepermainan Serintil saat masih kecil. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini yaitu majas personifikasi dan hiperbolisme. Majas personifikasi merupakan gaya bahasa perumpamaan benda mati yang seolah-olah bisa hidup seperti manusia. Kemudian majas hiperbolisme merupakan gaya bahasa yang dimana melebih-lebihkan suatu hal yang sebenarnya tidak terjadi dan tidak masuk akal. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari pengarang cerita novel ini yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, jangan suka membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, jangan pernah menaruh rasa iri atas kesuksesan orang lain. Dan yang terakhir, janganlah mau menyerahkan keperawanan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan seperti yang dilakukan oleh tokoh Serintil. Nah, demikian presentasi dari saya mengenai unsur-unsur intrinsik novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Parut. Mohon maaf apabila ada salah kata, semoga bermanfaat, dan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.